Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah, NIM 200606110047 dari Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi dari kelas Pancasila B, yang mempresentasikan tentang sejarah dan makna demokrasi. Sejarah demokrasi. Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintah yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil, penduduknya tidak begitu banyak, sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Karena rakyat itu serta secara langsung, pemerintah itu disebut dengan pemerintah demokrasi langsung. Selanjutnya, pemerintah demokrasi langsung di Indonesia dapat kita lihat di dalam pemerintah desa. Kepala desa atau lurah yang dipilih langsung oleh rakyat desa itu sendiri. Bagi negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung mengalami kesukaran. Untuk pelaksanaannya, setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. Namun, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Yang selanjutnya yaitu adalah makna demokrasi. Makna demokrasi berasal dari kata Yunani atau demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos berarti pemerintah, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Dalam The Advanced Dictionary of Current English, yang dimaksud dengan demokrasi adalah kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintah melalui wakilnya yang dipilih secara langsung. Dan yang selanjutnya yaitu tentang bab perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi secara di Indonesia, dapat dibagi dalam 3 masa, yaitu demokrasi konstitusional, yang kedua dengan demokrasi terpimpin, dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi konstitusional yang menonjolkan peran parlementer, sedangkan demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional, yang secara formal merupakan landasan yang menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila, yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial, atau yang bisa disebut dengan lembaga kepresidenan sangat dominan. Parlemen dibuat tidak berdaya. Kekuasaan presiden ini yang menjadi tidak terkontrol. Menuju bab selanjutnya yaitu adalah dengan perkembangan civil society dalam demokrasi. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata, perkembangan civic society di Indonesia terbagi menjadi 4 gelombang, yaitu yang pertama adalah civic society masih berbentuk gerakan-gerakan yang melekat dalam masyarakat tradisional di Indonesia, seperti gotong royong, mutualan help, lumbung peceki atau yang disebut dengan food security, beras peralek atau yang bisa disebut dengan Huraniskrans dan sebagainya. Yang kedua yaitu pergerakan civil society selanjutnya yang sudah mulai terorganisir dengan cukup baik, serta memiliki tujuan untuk mempromosikan pendidikan kesehatan dan kegiatan religius. Contoh dari civil society pada pergerakan ini adalah pada gelombang kedua, yaitu organisasi yang berbasis volunteer seperti NU, Muhammadiyah, SI, Taman Siswa, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gerakan civic society yang selanjutnya mulai memfokuskan pada pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta mereka juga dengan jelas mengatakan
bahwa mereka terpisah dan tidak terikat oleh pemerintah dalam menjalankan gerakannya. Itulah sebabnya gerakan yang pada gelombang ketiga sering disebut sebagai NGOs, Non-Governmental Organization. Yang terakhir adalah gerakan yang muncul pada gelombang keempat ini terfokus pada penguatan demokrasi di Indonesia. Gerakan inilah yang menyebabkan jatuhnya rezim Soeharto dan terjadinya reformasi pada tahun 1998. Gerakan ini biasanya dilakukan dengan massa cukup besar dan berasal dari masyarakat sendiri, people as of right. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati saudara-saudara semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.